Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini Pratiwi dengan nomor NIM 2470230009. Saya adalah mahasiswi Fakultas Dakwah dan Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan membuat video mengenai apa itu mantuk dan mafhum. Mantuk dan mafhum adalah dua istilah penting dalam ilmu usul fikih dan ilmu tafsir yang berkaitan dengan pemahaman terhadap lafaz teks, khususnya dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu mantuk. Mantuk berarti sesuatu yang diucapkan atau dibicarakan. Secara istilah, mantuk adalah makna yang ditunjukkan langsung oleh lafal atau kata yang diucapkan tanpa perlu interpretasi atau pengalihan makna. Dengan kata lain, mantuk adalah makna yang tersurat atau makna harfiah dari suatu kalimat. Contoh mantuk ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Mantuk adalah makna yang dinyatakan secara jelas dalam teks ayat, dan dalam ayat ini ada 3 perintah langsung tersurat, yaitu yang pertama, dirikanlah sholat, wa aqimus sholata, perintah menjalankan sholat dengan benar. Yang kedua, tunaikanlah zakat, wa atuz zakata, perintah menunaikan kewajiban zakat adalah salah satu ayat yang lafaznya itu termasuk dengan mantuk. Ada juga macam-macam mantuk. Mantuk secara umum dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, mantuk sarih atau jelas, dan mantuk ghair al-sarih atau tidak jelas. Mantuk sarih adalah istilah dalam ilmu usul fikih dan ilmu tafsir yang merujuk pada lafal yang jelas dan tegas menyatakan makna tertentu. Yang kedua, mantuk ghair sarih adalah lafal dalam suatu ucapan atau teks yang tidak secara langsung atau tegas menyatakan maknanya, tetapi masih termasuk dalam makna yang diucapkan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Diwajibkan atas kamu berpuasa adalah merupakan lafaz tegas yang menunjukkan kewajiban puasa. Ini adalah contoh kalimat mantuk sari. Yang kedua, ada contoh kalimat mantuk ghair sari yang artinya wa 'alas shaimin, dan atas orang-orang berpuasa. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Kalimat ini tidak secara langsung menjelaskan apa kewajiban atau syarat orang berpuasa, hanya menyebutkan subjeknya saja. Ini adalah contoh kalimat mantuk ghair sari. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mafhum. Mafhum adalah setiap makna yang dipahami dari suatu lafaz yang makna tersebut berada di ruang lingkup yang tersurat. Mafhum itu artinya makna yang dipahami atau tersirat dari sebuah kata, kalimat atau teks yang baik secara jelas, sarih, maupun yang tidak langsung disebutkan, ghair sarih. Contohnya, la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Quran surah An-Nisa ayat 43. Syarat sah sholat adalah sadar dan paham bacaan. Karena mabuk itu dilarang saat sholat karena tidak paham ucapan. Mafhumnya, orang yang tidak sadar atau tidak mengerti apa yang ia baca, sholatnya tidak sah. Orang yang kehilangan akal atau tidak sadar tidak boleh sholat. Mafhumnya berlaku juga bagi orang tidur atau gila, bukan hanya mabuk. Menjaga kesadaran dan kesiapan mental sebelum sholat adalah wajib. Mafhumnya, sholat tidak hanya fisik tetapi juga mental dan pemahaman. Islam secara bertahap mengharamkan mabuk. Ayat ini diturunkan pada fase awal larangan mabuk, jadi mafhumnya mabuk adalah perbuatan tercela yang berlawanan dengan nilai ibadah. Adapun macam-macam mafhum,
Mafhum secara umum dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mafhum muwafaqah, yang kedua ada mafhum mukhalafah. Yang pertama, mafhum muwafaqah berarti makna yang tidak disebutkan secara langsung dalam lafaz, tetapi secara logis harus diikutkan karena sejalan, muwafaqah atau lebih kuat dari hukum yang disebutkan. Yang kedua, ada mafhum mukhalafah, adalah makna yang tersirat yang bertentangan atau berlawanan dengan makna yang disebutkan secara langsung atau mantuk dalam suatu lafaz atau teks. Contohnya, wala taqtulu auladakum man imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Quran surah Al-An'am ayat 151. Kalau membunuh anak saja dilarang, maka menyakiti, menelantarkan atau tidak memberi nafkah kepada anak lebih-lebih lagi dilarang. Meskipun tidak disebutkan langsung dalam ayat ini termasuk mafhum muwafaqah. Seperti yang saya jelaskan tadi, mafhum muwafaqah yang berarti maknanya tidak disebutkan secara langsung dalam lafaz tetapi secara logis. Ada juga inturiku khairul wasiyatul lil walidaini wal aqrabin. Jika seseorang meninggalkan harta, maka hendaklah berwasiat untuk kedua orang tuanya dan kerabatnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Ini termasuk mafhum mukhalafah, yang dimana jika tidak ada harta maka tidak berkewajiban untuk berwasiat. Sekian presentasi yang saya jelaskan atau video yang saya jelaskan. Mohon maaf jika tidak sesuai dan mungkin masih banyak kekurangan karena saya masih belajar. Mohon dimaklumi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.